Hai, selamat datang di video saya kali ini. Seperti biasanya, di video ini saya akan membagikan sedikit pandangan saya mengenai asuransi. Pandangan ini bersifat individu, di mana ini adalah pandangan saya berdasarkan pengalaman saya yang telah bergerak di bidang asuransi selama 7 tahun. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan mengenai asuransi. Kalau berdasarkan pengalaman saya, jika kita membicarakan asuransi unit link, di mana unit link itu adalah proteksi plus investasi, menurut saya, jika ada orang atau pihak lain yang menjual secara seperti ini, menyatakan bahwa membayarkan premi 10 tahun setelah itu tidak membayarkan lagi, dengan kondisi di belakangnya adalah ada rider. Misalnya, contohnya rider-ridernya itu adalah manfaat tambahan. Misalnya, asuransi kesehatan atau asuransi rumah sakit. Terus ada lagi tambahan penyakit kritis. Terus ada lagi tambahan kecelakaan. Menurut pandangan saya, itu adalah hal yang sangat mustahil. Ataupun kalau lebih halusnya kurang tepat. Kenapa? Karena ingat bahwa tidak ada asuransi yang menyatakan bahwa bayar 10 tahun setelah itu selesai. Jika itu adalah produk unit link. Ini berdasarkan pengalaman saya. Nah, kalaupun ada agent ataupun pihak lain yang menyatakan bahwa bisa bayar 10 tahun setelah itu tidak membayarkan lagi seumur hidupnya, perlu dipertimbangkan kembali apakah itu benar atau tidak. Apakah ada di dalam polisnya atau tidak. Karena sepengetahuan saya, selama saya 7 tahun di bidang asuransi, yang namanya insurance ataupun asuransi yang berbasis unit link, yang di dalamnya ada manfaat kayak kesehatan, manfaat penyakit kritis, jiwa tentunya, dan kecelakaan dan lain-lainnya, itu harus bayar sesuai dengan seberapa lama Anda mau di cover. Contohnya, Anda mau di cover rumah sakitnya selama 50 tahun ataupun sampai umur Anda 80 tahun, maka Anda wajib untuk membayarkan premi asuransi tersebut sampai umur 80 tahun, tidak 10 tahun. Jika umur Anda 30 saat ini, maka Anda harus membayarkan premi asuransi tersebut 50 tahun ke depan, sampai umur Anda 80 tahun. Jika ada yang bilang bahwa bayar 10 tahun sudah cukup, perlu dipertanyakan lagi apakah ada pernyataan tersebut dalam polisnya. Jika tidak ada, maka itu adalah keputusan Anda untuk menentukan apakah itu benar atau tidak. Nah, tapi adalah benar bahwa sebagai pemegang polis asuransi, Anda memiliki hak untuk melakukan cuti premi. Misalnya, dalam 10 tahun itu Anda mau cuti premi Anda selama 1 tahun ataupun 2 tahun, itu bisa tidak? Bisa. Tapi Anda harus tahu bahwa Anda cuti itu akan mengurangi nilai dari nilai investasi Anda atau nilai tunai yang terbentuk dalam polis Anda. Apanya yang dikurangi? Karena kita bagaimanapun ketika cuti akan ada biaya-biaya yang terjadi. Biaya asuransi tambahan, biaya administrasi, biaya pengolahan, yang lain-lainnya akan terus ada. Dan itu akan dibebankan pada nilai investasi Anda. Jadi, mungkinkah atau masukkah logika jika Anda bayar 10 tahun, setelah itu Anda cuti selama seterusnya sampai Anda meninggal, sampai kita wafat, apakah mungkin asuransi akan terus berjalan? Mengingat biaya-biaya tersebut akan selalu dibebankan. Oh ya, ingat kembali bahwa biaya tersebut akan selalu naik, tidak akan pernah turun. Berapapun biaya yang terjadi sekarang akan berbeda dengan nantinya, karena setiap tahun nilai-nilai tersebut akan naik, tidak akan pernah turun. Jadi, kalau ditanyakan kembali kepada saya, apakah mungkin bayar 10 tahun setelah itu tidak bayar lagi? Tidaklah mungkin bagi saya. Karena itu sangat tidak tepat. Bagaimana pendapat saya?
Kalau ditanyakan pendapat saya mengenai asuransi yang sudah bilang dari awal bahwa kamarnya 1 juta, berkemungkinan asuransi tersebut adalah asuransi inner limit ataupun limit-limitnya ada batasannya. Contoh, kamarnya 1 juta, kamar ICU-nya 2 kali lipat atau 2 juta. Terus obatnya 30 juta atau 40 juta atau 50 juta bahkan, ya kan? Terus manfaat bedah. Manfaat bedahnya udah ada bedah kecil, bedah sedang, dan bedah besar. Terus ada lagi biaya-biaya yang lainnya yang dilimit-limitkan. Dokternya 2, dokternya 1, dokter umumnya 1, dokter spesialisnya 1, atau lain-lain sebagainya. Itu adalah asuransi yang menurut saya kalau untuk dibandingkan dengan tahun sekarang, yaitu tahun 2020, sudah ketinggalan zaman. Kenapa? Kita bayangkan, jika Anda di kota besar, misalnya contohnya saya ya, ada di Jakarta. Untuk kamar VIP, rata-rata untuk rumah sakit swasta, itu sudah tidak mungkin. 1 juta itu. Rata-rata udah di atas 1 juta. 1,2, 1,3, bahkan ada yang 2,5 juta untuk kamar VIP standar. Oke, jadi kalau Anda mau kamarnya VIP standar, itu pasti Anda sudah nombok karena limit Anda 1 juta. Ingat, ketika kita masuk kamar apapun itu, kamu kamar VIP, kamar kelas 3, kamar kelas 1, semua obat-obatan dan lain-lainnya akan mengikuti dari standar kamar tersebut, meskipun secara obat-obatan sama. Oke, meskipun obat-obatannya sama, tapi harganya berbeda karena kita akan mengikuti dari kamar-kamar tersebut. Dan tentunya kamar VIP pasti rata-rata obat-obat yang digunakan adalah obat-obat paten. Oke, nah ini menunjukkan bahwa di masa akan datang Anda akan lebih nombok lagi. Sekarang aja contoh ya, kita mau masuk ke rumah sakit A. Kartu kita yang lama adalah inner limit, di mana kamar kita 1 juta. Kita datang ke rumah sakit tersebut mau masuk kamar kelas VIP, ya kan? Ternyata kamar VIP-nya adalah 1,5. Maka kita akan nombok per harinya 500.000 per harinya. Dikalikan dengan berapa lama kita opname di situ. Misalnya kita opname-nya adalah 5 hari, maka 500.000 dikali 5, yaitu Anda sudah nombok 2,5 juta. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya pastikan bahwa rata-rata pasti nombok untuk biaya-biaya yang lainnya, tidak hanya kamar. Dari obat, dari dokter, lab, mungkin Anda akan nombok. Kalau ditanyakan apakah itu akan oke di tahun ini, tidak. Ingat, asuransi itu kita bayar untuk masa yang panjang, jangka panjang. Contoh, sekarang tahun 2020 Anda sudah nombok. 20 tahun lagi, berapa besar yang harus kita nombok ketika kita masuk rumah sakit? Asuransi itu perlu di-upgrade. Karena berhubung saya ada di AIA, kita menawarkan asuransi yang as-charge ataupun sesuai kwitansi, di mana teman-teman beli asuransi akan dibayarkan sesuai dengan kwitansinya jika Anda sakit. Oke, maksudnya gimana? Contoh, si A karena punya kartu asuransi AIA masuk di rumah sakit yang sekarang ini masuk VIP. Karena standar kita adalah 1 bed, 1 room, 1 toilet. Oke, otomatis ini adalah VIP standarnya kita. Nah, masuk ke rumah sakit yang VIP, bayar 1,5 juta kamarnya. Sama AIA akan dibayarkan full 1,5 juta itu. Bagaimana dengan obat, dokter, dan lain-lainnya? Akan dibayarkan full sesuai dengan bill ataupun tagihan yang diberikan kepada Anda. Mau dia 200 juta, mau dia 300 juta, kita akan tetap bayar sesuai dengan tagihan tersebut. Preminya sangat terjangkau, dan preminya sampai hari ini belum pernah naik. Oke, preminya flat. Hal-hal tersebut ini kan sering terjadi bahwa banyak sekali agen asuransi yang menawarkan kayak tadi, bayar 10 tahun, saya tuh bayar selanjutnya, saya tuh nggak usah bayar lagi selamanya.
menurut pendapat saya itu adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Oke, itu sangat kecil sekali bisa terjadi kayak gitu. Terus kedua, apakah asuransi yang Anda sudah miliki sekarang ini adalah asuransi inner limit? Asuransi yang dibataskan manfaatnya, ada limit-limitnya. Nah, kalau Anda memiliki asuransi tersebut, alangkah baiknya Anda segera mengupgrade-nya ke asuransi yang as charge on bill. Berapapun biaya yang dikeluarkan ataupun yang ditagihkan oleh rumah sakit ke kita, maka akan dibayarkan sama asuransi full. Nah, AIA memberikan fasilitas tersebut. Kembali lagi, ini adalah pilihan Anda untuk memilih asuransi yang tepat buat Anda. Carilah asuransi yang ideal buat Anda, tidak hanya ideal di manfaat, ideal juga di kantong. Nah, saya dari AIA akan senantiasa senang membantu Anda untuk mencarikan kepada Anda asuransi ideal yang ada di AIA untuk Anda. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.